Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyida Indah Sulistioningsi dari kelas 10 APL 2 Rombel F. Jelaskan pentingnya mempelajari GLP, yaitu untuk meyakinkan bahwa data yang dihasilkan telah mempertimbangkan perencanaan dan pelaksanaan yang benar, praktek pengambilan sampel yang baik, praktek melakukan analisa yang baik, praktek melakukan pengukuran yang baik, praktek mendokumentasikan hasil pengujian atau data yang baik. Sebutkan dan jelaskan nama beserta fungsi alat-alat kimia yang terbuat dari kaca 3 buah, alat yang terbuat dari besi 3 buah, alat yang terbuat dari keramik 3 buah, yang terbuat dari kaca. Yang pertama, labu ukur berfungsi untuk membuat atau mengencerkan larutan pada volume tertentu. Yang kedua, corong gelas digunakan untuk memindahkan atau memasukkan larutan. Yang ketiga, gelas kimia digunakan sebagai wadah penampung dalam melakukan proses mengadukan, pencampuran, hingga memanaskan cairan yang terbuat dari besi. Yang pertama, spatula digunakan untuk mengambil bahan kimia. Yang kedua, kompor listrik digunakan untuk memanaskan larutan atau zat-zat kimia dengan aquades agar zat kimia cepat larut. Yang ketiga, klem dan statif digunakan untuk menjepit buret pada proses titrasi yang terbuat dari keramik. Yang pertama, plat tetes digunakan untuk menguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Yang kedua, krus digunakan sebagai wadah senyawa kimia pada proses pemanasan yang menggunakan temperatur yang sangat tinggi. Yang ketiga, cawan porselin digunakan untuk mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi. Jelaskan prosedur menimbang zat menggunakan neraca analitik dengan baik dan benar. Yang pertama, mempersiapkan alat untuk menimbang dengan baik. Yang kedua, membersihkan neraca sebelum neraca dihidupkan. Yang ketiga, mengecek kedataran neraca water pass. Yang keempat, menyalakan neraca. Yang kelima, menimbang kaca arloji dengan benar, posisi di tengah. Yang keenam, zat yang ditimbang tidak tercecer di piringan neraca atau meja kerja. Yang ketujuh, jumlah zat yang ditimbang sesuai dengan yang seharusnya. Yang kedelapan, menimbang dengan teliti, beda desimal akhir. Yang kesembilan, mematikan neraca. Yang kesepuluh, membersihkan neraca setelah menimbang. Jelaskan prosedur melarutkan zat padat ke dalam labu takar dengan baik dan benar. Yang pertama, labu ukur dicuci dan dibilas sebelum digunakan air keran aquades. Yang kedua, zat dituangkan ke dalam labu ukur dengan benar. Pengganjal, corong, batang pengaduk berada pada posisi yang tepat. Yang ketiga, kaca arloji, batang pengaduk dan corong dibilas sampai bersih. Yang keempat, melarutkan zat hingga larut sempurna. Yang kelima, menambahkan aquades hingga 1 cm di bawah tanda tera. Yang keenam, leher labu dikeringkan sebelum ditera. Yang ketujuh, menera labu ukur dengan tepat. Yang kedelapan, larutan dalam labu dihomogenkan kurang lebih 10 kali. Jelaskan prosedur kerja memipet larutan dengan baik dan benar. Yang pertama, pipet dicuci dan dibilas sebelum digunakan. Air keran aquades, cairan yang akan dipipet. Yang kedua, memipet larutan dengan posisi yang benar. Yang ketiga, memipet larutan hingga melebihi tanda tera. Yang keempat, mengeringkan ujung pipet dengan kertas saring sebelum ditera. Yang kelima, menera pipet dengan tepat. Yang keenam, memindahkan isi pipet ke wadah dengan posisi yang benar.
posisi pipet tegak lurus, Erlenmeyer 45 derajat. Yang ketujuh, menghitung 10 hitungan sebelum pipet dipindahkan. Prosedur kerja menggunakan buret, menyiapkan buret sebelum digunakan pada proses titrasi. Menyiapkan buret. Yang pertama, memilih buret sesuai kebutuhan. Yang kedua, buret dicuci dan dibilas sebelum digunakan. Air keran, aquades, cairan yang diburet. Yang ketiga, buret dipasang tegak lurus pada statif dan klem. Yang keempat, buret diisi tanpa ada gelembung atau rongga udara. Yang kelima, buret ditanda bataskan, dinolkan dengan tepat. Yang keenam, bagian atas dalam buret dikeringkan, volume kurang lebih 1 cm di atas tanda tera. Yang ketujuh, bagian ujung buret kering, tidak ada cairan yang menggantung. Titrasi. Yang pertama, alas buret ditempatkan di bawah Erlenmeyer. Yang kedua, keran buret diputar dengan benar. Posisi keran di sebelah kanan, posisi tangan di sebelah kiri. Yang ketiga, larutan titar diteteskan ke dalam Erlenmeyer dengan benar. Yang keempat, Erlenmeyer digoyangkan dengan benar. Yang kelima, titrasi diakhiri dengan benar, mencapai titik akhir. Yang keenam, membaca volume buret dengan benar. Yang ketujuh, data volume titrasi konstan.